Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general. Untuk itu, saya tidak menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, anggap ini sebagai reading for fun. Untuk Libra, ada Death, Two of Wands, dan juga Seven of Wands, the Moon. Untuk the top of the deck kamu ada the Fool. Seperti adanya lembaran baru. Beberapa di antara kamu mungkin udah berada di fase lembaran baru, kosong. Nggak ada kerjaan mungkin ya, lagi kosong, dan ini adalah saatnya bagi kamu kayaknya untuk melamar atau mencari peluang-peluang baru. Ada the Death, ya, ada ending atau the new beginning, ada ending situation, ada hubungan kontrak, hubungan kerja yang udah berakhir, dan kamu lagi kosong seperti yang saya katakan tadi ya. Lagi belum ada kegiatan, atau mungkin kamu sekarang lagi mempersiapkan diri kamu untuk mencari pekerjaan yang baru, atau bisa jadi ini kamu udah melamar ya, tinggal sekarang menantikan kabar apakah bakalan dipanggil apa enggak. Beberapa di antara kamu ada yang mungkin udah dipanggil dan ada pilihan, sepertinya lebih dari satu. Kamu bingung jadinya memilih yang pertama atau yang kedua, atau bisa jadi lebih dari dua ini ya. Ada juga beberapa di antara kamu mungkin untuk melamar itu udah bingung mau melamar kemana, ya kan? Mungkin rasa bingung ini juga untuk kamu yang mau buka usaha apa, ya, mau buka konten apa, mau ngonten apa, gitu ya kan? Mau di platform mana? Soalnya di sekarang ini kan banyak platform ya, bukan cuma YouTube aja, ada Facebook, ada TikTok. Oke, untuk the bottom of the deck-nya ada the Sun. Ada keberhasilan, bakalan ada keberhasilan, penghargaan, reward dari usaha kerja keras kamu kalau ada konsistensi. Juga ada fokus, ada perkataan ataupun sikap yang dijaga ya. Kalau misalnya kamu fokus, kamu nggak akan terlalu ambil hati apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kamu. Kamu nggak akan mudah ketarik dengan energi-energi toksik ataupun pengalaman-pengalaman yang melukai hati kamu. Nah, Seven of Wands ini menunjukkan bahwa kayaknya kamu adalah seseorang yang mungkin berbeda dibandingkan orang-orang di sekitar kamu, partner kerja kamu, untuk beberapa di antara kamu yang masih kerja gitu ya. Di sini tampak seekor kucing, di antara yang lain ini adalah tikus, ya, kecil-kecil, rame gitu. Dia beda sendiri ya. Tapi kan dari bentuk size-nya itu dia lebih besar dibandingkan tikus ini. Ya mungkin kamu memiliki jabatan atau pekerjaan yang jauh lebih baik, mapan dibandingkan orang-orang di sekitar kamu. Atau sebaliknya gitu ya. Status sosial ekonomi itu jauh mungkin lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar kamu. Tapi sebaliknya juga bisa. Bisa jadi malah kamu mungkin dikelilingi orang-orang yang status ekonominya itu jauh lebih tinggi, lebih berada dibandingkan kamu. Tapi saya ngelihat ini kamu kamu nggak mundur gitu. Ya, pantang mundur ini orangnya. Dia nggak langsung pesimis atau ngerasa nggak mampu karena dia berbeda dari yang lain, enggak. Justru ini menjadi tantangan buat dia. Artinya kalau aku bisa menjadi pribadi yang berbeda, walaupun aku berbeda di sini, tapi aku bisa berbaur, bersosialisasi dengan mereka, aku mendapatkan keahlian. Ini salah satu keahlian jadinya gitu ya kan. Dia bisa berbaur dengan bahkan orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Kamu berasal dari kalangan ekonomi yang
sebenarnya nggak begitu mapan banget gitu, tapi teman-teman kamu itu mapan semua. Itu kan salah satu kayak bagus juga tuh gitu ya kan. Kok bisa gitu? Artinya kamu punya kelebihan di sana. Kamu tahu bersosialisasi, kamu tahu bagaimana mengambil hatinya mereka, kamu punya nilai jual mungkin, makanya mereka mau berteman sama kamu, deket sama kamu. Orang-orang yang mapan, ya pintar-pintar, misalnya, nggak akan mungkin mau berteman sama seseorang kalau seseorang ini tidak punya kapasitas value atau tidak punya kualitas, ya kan? Nah, itu yang menjadi kelebihan dari kamu. Ada yang pasti ada kelebihan kamu di sini. Mungkin dari segi intelektualitas, ya kamu mungkin pandai humoris ya, bisa menciptakan lelucon, joke, atau vibesmu itu menyenangkan dirasa oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu cool orangnya, walaupun ini ya nggak banyak bicara, nggak terlalu banyak respon, tapi kamu selalu ada di sana ketika misalnya partner kerja kamu atau teman-teman kamu butuh pertolongan. Oke, the moon. Tapi ada suasana hati yang kurang enak nih, kayak emosi yang kurang stabil ya. Kadang mut-mutan, ini bisa mempengaruhi nanti respon kamu terhadap dunia luar, terhadap orang-orang di sekitar kamu. Dalam posisi seperti ini nih, the moon ini, seperti ada sesuatu yang kurang benar. Misalnya, kamu tadinya mungkin entah menulis apa, atau kamu mengerjakan apa, mungkin nggak terlalu konsentrasi, lalu setelah selesai, kamu merasa nggak tenang. Kamu merasa kayaknya ada yang kurang, ada yang nggak benar. Nah ini suara hati kamu ini yang sedang memanggil kamu atau mengingatkan kamu, Libra, ada loh sesuatu kayaknya yang kurang pas deh yang kamu kerjain tadi. Ya, jadi kadang kita itu kan mau bertindak, bertutur kata, kurang sadar, self awareness-nya itu kayak ngeblur sesaat gitu ya kan. Dan kita nggak sadar kita bilang apa, ngerjain apa, apa yang kita lakuin. Nah, setelah udah berlalu baru kayak perasaan kayak ada yang kurang nih, ada yang nggak pas nih. Apa perkataanku, ngomonganku, sikapku tadi itu ini ya nggak baik ya buat mereka. Gimana nanti pendapat mereka? Jadi dia seperti berputar-putar pertanyaan di kepala ya, seperti ada criticism. Ya, kamu bertanya, kamu jawab sendiri, mutar-mutar di kepala. Ada rasa khawatir, ada perasaan kurang yakin apa nanti dampaknya dari tindakanku yang tadi ya. Apa nanti yang kemungkinan akan terjadi gitu, kayak ada rasa takut. Oke, saya sih kenapa saya letakkan ini ya kan. Nah ini nggak sadar nih ya kan, kurang kesadaran. Oke, untuk DS-nya saya klarifikasikan untuk Libra. Ada The Emperor, King of Wands, dan juga Seven of Cups. Iya, ada posisi leadership di sini. Kamu mungkin seorang ayah, seorang pemimpin di dalam komunitas kamu. Kamu itu diakui sebagai ketua atau pemimpin di sana ya, atau penetua ini. Ya, apa yang menjadi keputusanmu kayaknya diakui oleh orang-orang di sekitar kamu. Ya, The Emperor itu kan the king. Dia mungkin akan mengumpulin masukan-masukan dari orang-orang sekitar. Dia mungkin bakalan mendengarkan masukan-masukan teman-temannya gitu ya kan. Dan pada akhirnya dia yang membuat keputusan. Apa yang sebaiknya harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya. Ya. Dan apa yang menjadi perkataan dia itu
diterima oleh orang dan itu udah dianggap pas, bener, patut untuk dilaksanakan gitu. Cuman untuk the emperor sendiri ya, walaupun dia adalah the king atau the emperor, dia memiliki power di sana. Kadang-kala kan ketika kita punya power, kita juga harus hati-hati dalam menggunakan power itu, jangan sembarangan kan gitu. Makanya seorang raja itu dia nggak sembarangan dia membuat keputusan, nggak cepat-cepat dia membuat keputusan kan. Dia akan mikir matang-matang. The Emperor ini sosok yang strategis, kreatif. Dia ini tahu dia bagaimana mengelola ide-ide tertentu menjadi menguntungkan untuk dia. Tapi untuk kreatif atau strategis aja nggak cukup. Kudu harus ada struktur badan organisasi atau mungkin sistem. Cara mengerjakan sesuatu itu harus ada konsistensi, ada disiplinnya, ada step by stepnya, semacam itu ya. Dan itu yang harus diterapkan. Nggak bisa sistem kebut semalam di dalam mengerjakan suatu kasus misalnya ya. King of Wands. Wow, energi kamu ada The Emperor, ada Major Arcana-nya juga ya. Dan King of Wands, ini sosok leader juga ini. Dia ini diharapkan juga memberikan kontribusi, contoh yang baik terhadap orang-orang di sekitar. Orang-orang sekitar kamu mengharapkan kamu memberikan contoh yang baik, yang patut untuk mereka tiru. Mereka itu berharap kamu menjadi panutannya mereka. Dan Libra, tolong tunjukkan arah itu kepada kami. Semacam itu tuh di sini ya. Ya, tapi entah kenapa saya melihat kamu di sini seperti memikirkan sesuatu, lagi berfantasi, ngebayangin sesuatu. Mungkin kamu lagi memainkan pikiran kamu, lagi bermain di pikiran gitu ya kan, membuat skenario di sana. Atau mungkin kamu lagi menuliskan lagu, menulis drama, puisi, cerpen atau apa gitu ya, ngebayangin suatu kasus, masalah, mulai dari yang manis hingga yang terpahit di sini semua. Ya, Seven of Cups ini sebenarnya kreatif ini orangnya ya gitu ya kan. Cuman kalau dia terlalu banyak nanti berfantasi, jadi lupa waktu. Ya, lupa apa yang kalau kita udah lupa waktu, jadi ujung-ujungnya nanti kan ada hal-hal lain yang terbengkalai. Jadi nggak ada tuh keteraturan tadi. Sementara di sini untuk The Emperor, waktu itu harus teratur, konsistensi, disiplin. Oke, untuk Ace of Cups, untuk the bottom of the deck-nya Ace of Cups, ada feeling fresh ya. Saya ngerasa di sini energi kamu cukup bagus, suasana hati juga cukup bagus. Page of Pentacles, kalau misalnya kamu ingin mencari pekerjaan, memulai profesi yang baru juga ada peluang-peluang itu. Cuman kamu nggak tertarik. Kamu seperti lebih tertarik mungkin dengan yang lain. Kamu mungkin lagi berfantasi sekarang menjadi seperti ini, menjadi seperti ini gitu. Tapi kalau nggak dieksekusi nggak akan jadi ya kan. Oke. Untuk Two of Wands. Untuk Two of Wands-nya Libra, ada Five of Cups, Eight of Swords, dan juga Four of Swords. What? Kok bisa begini? Ada hal yang membuat kamu kecewa. Kamu fokus memikirin itu. Pikiran kamu ke situ terus. Kamu mungkin dimanfaatin seseorang, disakitin, dimok, kayak diejek gitu. Dan kamu fokus ke situ, mikirin itu terus, kayak bermain ini, terus berputar-putar di pikiran kamu. Iya, kalau kamu biarin kamu di sini terus, ini kamu bisa jadi sakit kepala nanti. Kalau kita udah menyerahkan segala sesuatu, kekhawatiran ataupun emosi, rasa marah itu ke kepala, nanti kita jadi nggak bisa tidur. Saya ngelihat di sini kamu nggak bisa tidur. Nah, kalau udah begadang terus nanti begini, moodnya jadi nggak bagus. The Moon, nampak di sini mood kamu nggak stabil.
ini bakalan mempengaruhi semua sektor, sektor macam bisnis aja ya. Sektor maksudnya dari segi kesehatan kamu, mood kamu, hubungan kamu dengan orang-orang sekitar, jadi berdampak kan. Kamu di dalam mengerjakan sesuatu juga nanti nggak jadi bagus hasilnya. Jadi kudu harus teratur lah tidur ya. Dijaga pikiran ini kayak ini harus di stop deh. Skenario-skenario di dalam pikiran itu harus di stop deh. Belajar untuk mengikhlaskan mungkin ya, bermeditasi untuk Libra. Apa sih yang nggak dikatakan oleh orang lain? Apa sih yang nggak akan diperbuat oleh orang lain? Kalau ada kesempatan menurut dia mungkin dia akan mengambil manfaat dari kamu. Saya ngerasa semacam ada orang nih yang mengambil manfaat dari kamu. Ya kalau kita udah tahu ada orang mengambil manfaat dari kita, kita kan kesel gitu ya, jadi marah gitu. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang nggak kamu perhatikan sebelumnya. Kamu mungkin percaya sama dia, atau kamu teledor, tidak berhati-hati, sehingga dia mengambil kesempatan, mengambil manfaat keuntungan dari kamu. Nah itu dia tadi ya, karena di sini ada the moon. Ya, untuk Seven of Wands-nya. Seven of Wands ada the World, ada Three of Cups, juga ada the Tower. Ada beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan perjalanan, traveling. Bukan cuma antar kota aja nih, kayaknya ada beberapa yang antar negara juga. Dan the World ini merupakan kesuksesan, ada kesuksesan buat kamu, ada money lucky, ada keberuntungan itu sama kamu, the World. Ya, Three of Cups. Tapi nggak tahu ya, ada sesuatu hal yang mungkin kamu nggak hati-hati, atau kamu kurang peka akan hal itu, akan situasi, akan seseorang, akan motif dari seseorang. Seperti ada nih seseorang yang memiliki motif, dan kamu kurang peka, kurang melihat itu sebelum-sebelumnya. Nah, the Tower ini kalau belum terjadi hal seperti itu ya, mungkin kamu harus peka dari sekarang dan memperhatikan untuk mengantisipasi. Karena the Tower ini fungsinya muncul kalau di bacaan seperti ini, seperti peringatan, precautious, berhati-hati sebelum melakukan suatu tindakan keputusan. Kamu kalau mau mengeksekusi suatu project misalnya ya, ada bisnis kamu yang mau dijalankan, atau ada kasus yang mau diselesaikan, kudu harus hati-hati, benar-benar direview ulang lagi supaya tidak ada di sana kesalahan yang menimbulkan omongan-omongan yang gak baik dari orang-orang sekitar kamu. Seperti ada di sini gosip-gosip, omongan-omongan yang baik kayak mencela atau kayak merusak nama baik kamu, mencoba merusak nama baik kamu, dan itu jadi mengganggu pikiran kamu. Oke, the moon. Untuk the moon-nya, Ace of Wands, Ace of Swords, dan juga ada Seven of Pentacles. Iya, semakin kamu nanti menahan emosi yang tadi ya, emosi atau bisa jadi ini luka, rasa tersinggung, atau mungkin pengalaman di masa lampau, trauma, atau ada yang dimanfaatin. Nah, kalau kamu terus bertahan di sini, kamu terus ngekeh nih, ngekeh ya? Ya, kamu tetap kukuh, kekeh gitu, nggak mau berusaha untuk mengikhlaskan atau melepaskan, itu udah direlain aja misalnya ya. Apa sih yang nggak dikatakan orang lain? Yang perlu kita lakukan adalah kita itu self control, fokus terhadap diri sendiri kan gitu ya. Kalau kamu nggak melepaskan itu tadi, skenario itu, energi-energi toksik ini, apa yang kamu kerjakan, progresnya itu jadi lambat di sini. Seven of Pentacles. Progres jadi lambat. Kamu ngerjain project, kamu ngerjain suatu kasus misalnya, lambat jadi prosesnya, terhambat, kreativitas itu jadi mandek.
Begitu juga dengan rezeki ya. Jadi rezeki juga bisa jadi seperti itu. Jadi agak susah dia untuk eh, sebenarnya bertumbuh, tetap bertumbuh dia, karena ada the word juga di sini ya. Dia bertumbuh, cuman jadi nggak cepet dia, nggak cepet. Saya ngelihat di sini kayak beberapa di antara kamu juga tahu bahwa perkembangan ekonomi, income ataupun bisnis kamu nggak secara instan dia langsung zup gitu kayak FYP viral, nggak langsung gitu dia ya. Hmm, dia tapi dia pelan-pelan dia bakalan, kalau saya ngelihat pelan-pelan ini bakalan berkembang eh, seiring kamu pelan-pelan melepaskan energi toksik, hal-hal yang tidak begini nih, skenario tadi itu udah harus dilepasin dari kepala tuh, dari hati ya, belajar ngiklasin. Oke, Ace of Swords, ya makin kesini saya ngelihat kamu semakin melihat dengan jelas, aduh ini memang nggak bagus nih, aku udah harus cut ini, ya ngebayangin enggak mikirnya enggak gitu ya kan, kita mikirnya enggak gitu kadang sampai buat skenario, seandainya dia begini, aku hajar dia atau segala macam, jadi gitu ya kan. Nah itu kan nggak akan terjadi, itu cuman ilusi di pikiran kamu kan gitu, jadi ngapain buang-buang waktu di situ ya. Untuk Ace of Wands-nya, ya, kamu akan bangkit bangkit untuk memiliki gairah ke arah yang lebih positif nih. Pada akhirnya kamu akan memberikan perhatian kamu pada project kamu dan kamu bakalan berproses untuk ngelepasin energi toksik ini. Oke, untuk bottom of the deck kamu ada Four of Pentacles. Nah, itu Swords ya, fokus. Gak dibuat ya. Nah, itu Swords itu ini adalah uh, seorang kesatria, dia ini sangat suka dengan tantangan, dia suka dengan hal-hal baru, dan ada situasi yang kamu lagi dealing ya, dimana ketika kamu uh, merasa kerjaanmu ini, kamu apa yang menjadi pekerjaan kamu, maksud saya ini butuh fokus, butuh action. Jangan jadi fokus kamu itu kamu letakkan di tempat yang salah, yaitu fokus terhadap orang-orang toksik, ya sakit hati atau skenario-skenario yang kamu buat di pikiran kamu ya. Karena di minggu ini saya ngelihat ini energi kamu itu mengarah ke fokus, dan dia membutuhkan actionnya kamu, tindakan kamu, eksekusi gitu. Jadi kalau misalnya kamu dealing dengan pekerjaan, jangan jadi menghayal, action. Ada rencana, itu action. Buat rencana yang memberikan keuntungan ya, yang ada untungnya untuk masa depan kamu. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Libra. Kok dapat 2 di sini ya? Jadi 3 deh. Okay, cooperation instead of competition. What's yours is yours and no one can take it from you. There's no need to compete as there's abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnership, you can accomplish anything. Ya, lakukan kerjasama yang baik dengan orang-orang yang sevibrasi sama kamu ya. Walaupun ada orang nih yang mungkin pengen jatuhin nama baik kamu, gosip-gosipin kamu, jelek-jelekin kamu. Tapi di sini saya ngelihat kamu juga punya partner kerja yang bisa kamu percaya, yang memiliki vibrasi yang sama sama kamu. Jadi nggak usah merasa kayak berkompetisi dengan orang-orang yang toksik ini nih gitu. Kamu fokus aja sama karir kamu, sama diri kamu, fokus pada perkembangan kamu, bagaimana untuk menimbun harta karun itu tadi ya kan. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. Kamu itu memiliki unlimited abundance, memiliki talenta, skill yang tidak terbatas untuk diri kamu, yang bisa kamu bagikan, yang ada manfaatnya untuk orang-orang di sekitar kamu, untuk diri kamu terkhusus. Jadi with cooperative partnership you can accomplish anything. Jalinlah kerjasama yang baik dengan orang yang memiliki vibrasi yang sama dengan kamu. Maka apapun project yang lagi kamu tangani, mungkin kamu stuck ya
di tengah-tengah di dalam membuat project ini, tapi dengan partnership dengan orang-orang yang menjadi teamworknya kamu, yang sevibrasi sama kamu, ini bisa kok terselesaikan. Oke. Employment change. Your career path is leading you to a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passion, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Iya, ada yang berganti karir di sini. Employment change. Ya mungkin ya kamu harus kehilangan pekerjaan kamu yang sekarang, yang kemarin bisa jadi ya kan, kalau udah nggak punya lagi. Semesta itu punya rencana yang lebih baik dari kamu. Ya mungkin semesta sekarang lagi nge-force kamu nih supaya lebih berusaha, dan dari usaha kami yang lebih ini, kamu berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ya selalu terapkan energi-energi positif, pikiran yang positif, ya tetap menjaga passion tadi ya, semangat optimis untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. Ya miliki keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang terjadi di perubahan karir kamu ini akan membantu kamu untuk menerima pekerjaan atau income yang bahkan lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. You are being supported each step of the way. Ya, ketahuilah bahwa kamu itu selalu didukung oleh semesta. Yang ketiga, gratitude list. Counting your blessing and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of this universe. Yep. Jangan ngebanding-bandingin diri sama orang lain, intinya ya, supaya kita itu bisa bersyukur selalu atas apa yang udah kita dapatkan selama ini. Kalau kita merasa bersaing sama orang lain, itu artinya ada di sana kayak ngebandingin diri. Jadi muncul pasti perbandingan itu. Akan karya dia dengan karyaku, siapa yang lebih talenti daripada siapa yang lebih pintar gitu ya kan. Nah, ini bakal membuat kita makin khawatir terus, jadi negatif, jadi berpikir yang enggak-enggak. Nah, gimana caranya supaya bisa melepaskan energi yang semacam itu ya? Feeling gratitude, bersyukur atas apa yang kamu miliki. Merasa berterima kasih setiap saat bahwa kita masih diberikan nafas hidup, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menerima anugerah-anugerah dari Allah, dari Tuhan. Ya, apa yang membuat kamu merasa bersyukur sekarang? Misalnya kamu udah punya rumah, punya mobil, punya anak, punya pasangan, apa lagi? Ya kan? Keep focusing upon gratitude. Ya, fokus untuk hal-hal yang bersyukur tadi. Ya, jangan fokusnya jadi ke arah yang negatif atau ke masa lalu kamu. And you'll discover the amazing generosity of this universe. Kalau kamu bersyukur nih, menerapkan rasa syukur tadi, semesta itu juga jadi membaca pesan bahasa tubuh kamu, bahasa energinya kamu. Oh ini si Libra ini dia tuh benar-benar mensyukuri apa yang dia dapatkan, dan di dalam kamu bersyukur kamu jadi memiliki ketenangan batin kan, ketenangan batin ditambah kamu pusatkan pikiran kamu untuk sesuatu yang baik, perkembangan karir ataupun income kamu. Nah, dengan demikian akan mudah lagi dibaca oleh semesta. Ya kan? Dan semesta akan ngedukung kamu, memberikan kamu amazing generosity of this universe. Apa kebaikan-kebaikan, apapun yang kamu inginkan. Ya, kalau kamu stuck di dalam mencari pekerjaan, ditunjukkan jalannya. Kamu misalnya stuck di dalam mengerjakan project atau kasus tertentu, kamu ditunjukkan idenya. Kalaupun nggak dapat idenya, kamu ditunjukkan orang yang memiliki idenya. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kalian,
diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.